Pak. Salah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Sebelum kita mulai wawancara, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Berdoa saudara. Bagaimana kabarnya di sini, Firdan? Ya baik Pak. Alhamdulillah baik. Tadi belajar apa? Matematika Pak. Kita apakah naik pernah datang ke ruang BK? Karena Pak. Barusan Pak. Barusan dari naik dan tinggal di mana? Di Lampung Pak. Apa pekerjaan orang tua naik dan Petani Pak. petani? Kalau ibu Ya, rumah tangga Pak. makan dia. Sebelumnya naik dan apakah pernah datang ke ruang BK? Karena Pak. Dan saya sih jelaskan tujuan untuk memanggil Edang adalah supaya merancang konseling individu. Konseling individu adalah tujuannya adalah untuk mengetahui masalah Edang yang alami. Bagaimana tujuan konseling adalah proses pemberian bantuan layanan di mana konseling terus pemberian bantuan layanan yang dilakukan seorang konselor untuk menyelesaikan masalah konseling. Di mana di sini saya sebagai seorang konselor ada sebagai konseling untuk menyelesaikan masalah. Apakah Anda sudah paham? Iya Pak. Oke. Di sini kan seorang guru BK mempunyai asas dan kode etik, di mana asas kerahasiaan. Naik dan bisa menceritakan apa permasalahan yang dialami naik dan ceritakan masalah naik dan untuk menjaga rahasianya. Oh iya Pak. Yang kedua, asas keterbukaan, di mana naik dan kita terbuka untuk menghadapi menyelesaikan menyelesaikan masalahnya. Apakah Anda naik dan sudah paham? Iya Pak. Jadi Anda saya panggil di sini karena ada dua di kelas. Anda sering biasa bolos, ada tidak masuk ke kelas. Kalau kali itu dan Iya Pak. kira-kira apa itu menjadi permasalahan? Jadi masalahnya mereka berapa yang menjadi penyebabnya saya sering bolos dari kelas. Jangan prestasi belajar naik dan di sini kan prestasi belajar naik dan turun. Apa yang menjadi penyebabnya? Karena individu orang tua Pak. Dan di sini kan naik dan kurang minat. Dan apakah naik dan
kurang tertarik mata pelajaran sehingga sering tidak masuk di kelas. Ya, kurang tertarik Pak sama pelajaran itu Pak. Kira-kira mata pelajaran apa itu? Ya, bahasa Indonesia Pak sama marketing Pak. Kan tidak ada lagi faktor yang menyebabkan kenaikan di sini penurunan terus pada saat mata pelajaran. Tidak ada Pak. Tidak ada. Apakah ada faktor lain sehingga dengan terus belajar naikkan seperti sering begadang pada saat malam? Pak, sering main Pak. Kira-kira main apa itu naikkan biasanya? Ya, main game online Pak. Jadi Pak. Online. Pak. Jadi naikkan di sini selalu main game online. Iya Pak. Kira-kira itu kalau biasanya mulai jam online itu jam berapa itu? Ya, di atas jam 1 Pak. Jam 2 Pak, tidur Pak. Jadi apakah naikkan biasa kalau datang ke sekolah biasa terlambat? Biasa Pak. Saya gerakan Pak. Maka apabila biasa turun pada saat masuk Di buku Pak. Biasa Pak. buku, Iya Pak. ya. Dan di sini kan berdasarkan dari laporan wali kelas. Dan di sini kan selalu mengalami biasa tidur di kelas, Iya Pak, karena ngantuk Pak. ngantuk, jadi penyebab tadi. Iya Pak. Kira-kira naikkan apa yang Anda rasakan pada saat mengetahui masalah nenek sering bodoh, sering mengantuk di kelas, apa yang Anda rasakan naikkan? Kita mulai Pak. Baik, apakah Anda merasa bebas? Iya Pak. Kira-kira kalau atau orang tua naikkan apakah Merasa malu Pak. merasa malu? Iya Pak. Malu? Iya Pak. Malu Pak. Oke. Kira-kira naikkan apakah bisa Anda selesaikan masalah ini? Bisa diselesaikan. Cek ulang ya. Bingung Bapak ahli. Yang baik suaranya di baik. Iya. Terus Kayaknya kecoa. kamu jualan YouTube video. Ya pemain itu. Dan dalam Pak, sebelum kita dengar itu, Pernah Remi mati. Ayo. Pak, urusanmu di bagaimana konselor bertanya nama beli Pak, pikir Pak, konseling ke konselor. sudah Botet cuma bahasa Mandarin dia mengaku translate pai, hasil translate pai. Ya, take me. sudah aja sebagai hasil kesulitan Bapak, bagaimana kita bisa berkomitmen agar kita atau sistem yang kita dan bisa konsisten dan dari sini Anda Bapak akan pantau bagaimana supaya nantinya akan situasi kerja Anda bisa dilihat apa yang Anda tidak selama ini.
sebelum kita mengambil bagaimana kita ikhlas, kita dengan ikhlas dengan tidak udah Pak. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Sebelum kita mulai wawancara, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Berdoa saudara. Bagaimana kabarnya di sini? Firda? Ya, baik, Pak. Alhamdulillah baik. Tadi belajar apa? Matematika, Pak. Matematika. Oke. Apakah Naik pernah datang ke ruang BK? Karena Pak, barusan, Pak. Barusan. Jadi Naik tinggal di mana? Di Nanggung, Pak. Apa pekerjaan orang tua Naik? Petani, Pak. Petani. Kalau ibu Rumah tangga, Pak. rumah tangga. Sebelumnya Naik apakah pernah datang ke ruang BK? Karena, Pak. Saya jelaskan tujuan untuk memanggil Naik adalah supaya merancang konseling individu. Konseling individu adalah tujuannya adalah untuk mengetahui masalah Naik yang alami. Bagaimana tujuan konseling adalah proses pemberian bantuan layanan di mana konseling terus pemberian bantuan layanan yang dilakukan seorang konselor untuk menyelesaikan masalah konseling. Di mana di sini saya sebagai seorang konselor ada sebagai konseling untuk menyelesaikan masalah. Apakah Anda sudah paham? Iya, Pak. Oke. Di sini kan seorang guru BK mempunyai asas dan kode etik, di mana asas kerahasiaan. Naik bisa menceritakan apa permasalahan yang dialami Naik ceritakan masalah Naik untuk menjaga rahasianya. Oh, iya, Pak. Yang kedua, asas keterbukaan, di mana Naik itu terbuka untuk menghadapi menyelesaikan menyelesaikan masalahnya. Apakah kata Naik sudah paham? Iya, Pak. Jadi nanti saya panggil di sini karena ada dari kelas. Anda sering biasa bolos, ada tidak masuk ke kelas. Kalau ada dulu, dan Iya, Pak. kira-kira apa itu menjadi permasalahan? Menjadi masalahnya mereka. Berapa yang menjadi penyebabnya saya sering bolos dari kelas.
prestasi belajar Aida di sini kan belum prestasi belajar Aida belum apa yang menjadi penyebabnya. Karena individu orang tua Pak. Dan di sini kan Aida kurang minat. Apakah Aida kurang tertarik mata pelajaran sehingga sering tidak masuk di kelas? Saya kurang tertarik Pak sama pelajaran itu Pak. Kira-kira mata pelajaran apa itu? Ya, bahasa Indonesia Pak sama marketing Pak. Tidak, tidak ada lagi faktor yang menyebabkan sehingga naikkan di sini penurunan pada saat mata pelajaran. Tidak ada Pak. Tidak ada. Apakah ada faktor lain sehingga dengan belajar naikkan seperti sering begadang pada saat malam? Pak, sering main game Pak. Kira-kira main game apa itu naikkan biasanya? Ya, main game online Pak. Jadi Pak. Online. Pak. Jadi naikkan di sini selalu main game online. Iya Pak. Kira-kira itu kalau biasanya mulai jam online itu tidak berapa itu. Ya di atas yang satu Pak. Yang dua Pak, tiga Pak. Jadi apakah naikkan biasa kalau datang ke sekolah biasa terlambat? Biasa Pak. Biasa gerakan Pak. Apa apabila biasa belum ada saat masuk Di buku Pak. Biasa buku? Iya Pak. Ya. Dan di sini kan berdasarkan dari laporan wali kelas. Dan di sini kan selalu mengalami biasa tidur di kelas, Iya Pak, karena ngantuk Pak. ngantuk, jadi penyebab tadi. Iya Pak. Kira-kira naikkan apa yang Anda rasakan pada saat mengetahui masalah nenek sering bodoh, sering mengantuk di kelas, apa yang Anda rasakan naikkan? Kita mulai Pak. Tidak baik, apakah Anda merasa bebas? Iya Pak. Kira-kira kalau tahu orang tua naikkan, apakah Rasa malu Pak. rasa malu? Iya Pak. Malu? Iya Pak. Malu Pak. Oke. Bapak, bagaimana Anda bisa berkomitmen agar kita atau sistem yang kita dan bisa konsisten dan di sini Anda Bapak akan pantau bagaimana supaya nantinya akan konsentrasi kepada Anda bisa dilihat akan apa-apa yang Anda tidak konsentrasi. Sebelum kita mengambil bagaimana kita bergerak dengan Udah Pak. Halo Bapak, bagaimana Anda bisa berkomitmen agar kita atau sistem yang kita dan bisa konsisten dan di sini
Anda, Bapak akan pantau bagaimana perkembangan aktivitas supaya nantinya akan situasi kerja Anda bisa dilihat akan apa-apa yang Anda tidak dikatakan selama ini. Sebelum kita mengambil bagaimana kita ikhlas dan ikhlas ulangi, udah Pak.